Solo itu namanya Ki Gede Solo, dan ada namanya pohon Solo. Nah, pohon Solo nanti akan bisa kita lihat setelah Bapak Ibu nanti parkir akan menuju ke Keraton Solo, melewati namanya Bangsal Pagelaran, kemudian ada Kore Kamandungan yang akan ada Songgo Buwono, nanti akan kita antarkan ke sana. Nah, itulah nanti di situ ada makamnya Ki Gede Solo yang dipakai untuk kerajaan atau membangun keraton. Nah, jadi dari 1745 mulainya masuk di Keraton Kasunanan Kasunanan Surakarta, hingga 1 tahun kemudian berhasil menduduki kembali keraton di Kartosuro. Namun keratonnya sudah rusak, amburadul nggak bisa dipakai lagi, sehingga harus membuat kerajaan yang baru lagi, keraton yang baru lagi. Nah, kira-kira apa? Orang zaman dulu ingin membangun Jakarta satu, itu namanya desanya yang dipakai untuk keraton ini adalah desa Solo. Karena di desa Solo itu ada pengageng atau pemimpin yang terkenal dan namanya Ki Ageng Solo, sehingga diambillah nama Solo yang sekarang dipakai untuk keraton Kasunanan Surakarta nanti Ningrat. Nah, dari Ki Ageng Solo kan diambil namanya, ada yang disebutkan Sura dan Karta. Surabaya, Karta tempat yang subur, jadi tanahnya memang daerah yang subur di pinggir dari Sungai Bengawan Solo. Itulah yang menjadikan kok ada namanya Solo, ada namanya Solo, ada yang mengatakan Surakarta. Itulah intinya jadi pendirian kerajaan Kasunanan Surakarta. Namun ini adalah merupakan satu kesatuan dari dinasti Mataram. Yang dinasti Mataram itu setelah runtuhnya Sultan Hadiwijaya yang diberikan pada putranya, yaitu si Panembahan Senapati yang ada di Mataram, yang terkenal di Gutit Soeharto, yang tinggal di dalam Kalitan, itu yang diversing oleh Bapak Presiden Soeharto. Itulah yang pernah meminjam beliau, minta izin kepada Sunan, itu PP yang ke-10 waktu itu, untuk membangun sebelah barat keraton itu menjadi pasar Slompretan. Nah, pasar Slompretan itu apa? Biar menyatukan rakyat itu, kalau paling mudah itu di pasar, biar jaringan ekonomi mengumpulkan warganya itu cukup mudah. Pasar Slompretan yang dijajakan di sana biasanya apa? Berupa kain. Kain ini biasakan ada yang disambarkan di pundak, ada di bawah etalase dengan dulu hanya masih pakai bambu, terus disambarkan di sana. Jadi kelihatannya kain jari yang panjang disambarkan jadi ngelewer, sehingga terkenal jadi pasar lewer. Asalnya adalah pasar Slompretan. Namun kalau yang pasar asli dari keraton sebenarnya di Pasar Gede Solo, yang ada di sisi sebelah utara keraton. Ini kita baru masuk di alun-alun Kasunanan Surakarta. Cirinya di tengah alun-alun mesti ada pohon beringin. Ini sebagian pohon tanjung. Ada juga yang pohon Solo. Ya. Alun-alun. Buahnya nggak bisa dimakan. Tanjung itu hanya apa, bahasa Purbalingga sanepo, biar disanjung-sanjung. Ada pohon asem biar kesemsem tertarik. Cinta. Ini pohon beringin. Beringin itu adalah pohon yang kuat, berlindung di bawahnya saja namanya teduh ya. Apalagi tapi bukan beringin nomor 2 zaman dulu ya. Ini beringin beneran. Berlindung di bawahnya mesti teduh. Nah, ini kita akan nanti parkir di sini. Kemudian kita akan masuk ke sana melalui namanya Bangsal Siti Hinggil. Apa Siti Hinggil? Apa nanti Kamandungan? Nanti akan dijelaskan oleh Gaet Keraton Solo. Kalau tidak nanti akan saya sampaikan. Karena waktunya hanya sedikit saja, sehingga mungkin saya cuplik sedikit kaitannya dengan yang ada di Keraton Solo. Nah, kaitannya dengan Apeman ini memang sekarang lagi bulan Ruwah, bulan arwah biasa di Keraton Solo maupun Jogja, mengingat kepada arwah dengan cara apa? Membuat ketan, kolak, dan apem. Ketan, kolak, apem. Ini menandai bahwasanya nanti setelah ini, jadi ketan itu khotoan. Kalau kita punya salah, punya kolak
ingat kepada yang Kuasa. boleh. Ketan, salah, ingat dan yang boleh. Kemudian abang jadi kata apungun, mohon maaf. Jadi kalau sudah kita punya salah, ingat pada yang Maha Kuasa, kepada yang lainnya kita mohon maaf. Intinya adalah itu. Ya, ini kita memasuki Keraton Kasunanan Solo. KRD 2025 di Kota Solo. Kita rombongan dari Purbalingga. Kita memasuki bangsal Siti Hinggil. Siti Hinggil itu dari kata Siti dan Hinggil yang berarti tanah yang tinggi. Fungsinya adalah untuk raja keraton menerima atau menghadapi rakyatnya. Saya pernah usul di Jogja gitu. Oh itu ya. Iya nanti siap Yuk kita lanjut masuk ke dalam. foto karo. Iya, ini wis foto karo foto. Ya, kita masuk ke dalam keraton harus melewati jalan raya dulu. Kori Kamandungan Lor, Keraton Solo. Fungsi Kori Kamandungan adalah sebagai pintu utama terdepan yang menghubungkan keraton dengan luar keraton. Unik nih teman-teman, di dalam kawasan keraton terdapat jalan raya yang digunakan oleh masyarakat sekitar.
Semangat, semangat. Pakubuwono 10 1911. Mas ora ilang wis Mas, tenang ae. Purwokerto 5. Diajak Purwokerto. Gandang nih, gandang. Ini udah termasuk barang langka, gandang. Apa lumpang ya, Lumpang ya, lumpang. Buat numbuk. Itu cantik itu untuk upacara lamaran pernikahan waktu itu, karena Raja Surakarta dia dari Nasita. Ini sebenarnya perahu ya, jadi di belakang perahu kayak gayung tapi besar. Nah ini seperti perahu ini. Kalau perahunya untuk kamuran, terus kamu semuanya dari kayu jati yang atau coba jati. Ini semegang untuk pindahnya ke situ. Ada orang berikan, ada orang beri. Nanti acara ini kemana? Sama Pangeran Diponegoro, namanya menggambarkan perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 30. Diponegoro yang main kuda itu perang melawan Belanda di Gua Selarom. Gua Selarom itu ada di Jakarta. Kok di sini botolnya kayaknya untuk sini. Terus di sini ada patung Mangkunegaran Petang, dia membiayai perang Diponegoro. Dia dari bahan baja, dari perunggu, semuanya itu. Ini kuda yang untuk panglima perang, jadi kudanya seperti ini ada contohnya untuk membawa panah yaitu perahu panglima perang. Jadi dia
papan zaman dulu. Bahkan ini senatan seperti ini pada tahun 1700 sudah ada di Jakarta. Ya, tahun 1700-an dari Keraton Kanogo sudah ada. Ya, 1700-an. Kemudian ini ada untuk membawa senadi, juga ada yang untuk membawa pakai lantai. Jadi untuk upacara pernikahan, ya, seperti ini. Boleh, jadi tempat bawa senadi atau juga dilakukan. Ya, ini ruang gereja. Di sini ada teman-temanku. Jadi kalau di Keraton Jakarta ini pada bulan Suro 1 Suro ada kirap pusaka. Nanti barisan depan itu terbobole. Terbobole baru di belakangnya nanti pusaka-pusaka yang dibawa oleh Putra Jarum juga Abdi Dalam Keraton. Itu tiap tahun 1 Suro jamnya sekitar jam 12 malam nanti keluar dari Keraton. Masuk di dalam keraton jam 3 pagi, jadi sekitar 3 jam. Ya, itu kirap 1 Suro. Kalau ini ada apa saja, ini Pak Gubernur ke-10 kita beliau memenangkan bintang-bintang dari berbagai negara, ya, dari negara Eropa, negara Asia. Ini merupakan program mata. Kemudian di sampingnya, Gusti Kanjeng Tuntas beliau adalah Permaisuri Sinur Pak Gubernur ke-10. Kemudian di sini ada kereta Kiai Morosejo. Kereta ini rupanya masih ya, ditarik 4 ekor kuda. Jadi masih produksi dapat turun pada saat itu Pak Gubernur itu masa Pak Gubernur juga. Kalau di sini juga ada kereta Kiai Morosejo. Kereta ini dapat turun oleh pendatang. Masa Amangkurat kedua pindah keratonnya lagi dari Pleret ke Kartasura. Kalau keraton Kartasura sudah dekat dari Keraton Jakarta, kira-kira 12 km. Di Keraton Kartasura di sana ada dari Pak Raja yang pernah bertahta di sana. Sunan Amangkurat kedua, Sunan Amangkurat ketiga, Pak Gubernur 1, Sunan Amangkurat 4, kemudian di Pak Gubernur kedua. Itu keratonnya di Kartasura. Tahun 1745. Jadi ketika Boyong Kedaton, ketika perpindahan keratonnya, Raja Kaneng Krishna ini yang ditarik sapi 8 liter sapi. Jadi Keraton Surakarta berdirinya pada tahun 1745 di masa Raja Pakubono kedua. Dengan Surakarta. Kemudian di sini ada alat angkut. Ini ada alat untuk membawa sesaji, juga ada untuk alat angkut membawa makanan seperti ini, jompon makanan. Kemudian ada joli atau ini tandu untuk upacara pernikahan. Jadi di Raja Surakarta ini kalau ada upacara pernikahan, mantan putri naik tandu. Tandu itu untuk mantan putri, kemudian yang mantan pria itu naiknya kuda. Jadi dari nanti kelilingi Keraton Surakarta, diundang masyarakat masyarakat bahwa keraton ada upacara pernikahan, silang dulu. Kemudian baru pamitnya bisa semuanya tempat pernikahannya seperti itu perluannya. Nah ini semuanya ini alat-alat untuk mantan putri ini banyak sekali. Jadi sampai sekarang pun tandu atau joli ini masih digunakan. Yang mau ngopi lurus. Kemudian Kadipaten Pangandaran yang tempat untuk pernikahan. Lanjut ruangan berikut.
tempatnya. Bahan pembuat keris. Apa? Semuanya ini masa peninggalan namanya sawi ketik, ada hurufnya artinya huruf ketik dan sebagainya. Huruf ini dari tanah masa awal BPK 10 tahun 1895 dan tanam. Ya, pohon ini masih ada buahnya. Saya berbuah ya, walaupun tidak dari 100 tahun. Ini buahnya kecil, besar buah warnanya merah. Ya, kalau nggak masak bisa dikonsumsi, warnanya merah. Bisa dimakan. Intinya menara itu untuk memantau keamanan. Menara pemantau. Jadi menara ini dibangun pada tahun 1782 Masehi. Fungsinya untuk memantau. Menara. Kemudian ini tanahnya ditambahi dengan pasir. Fungsinya pasir ini untuk bersama dari hujan biar nggak mudah resapet tanah. Jadi mohon maaf untuk yang pakai topi, mohon maaf topinya dilepas dulu. Topi kalau itu nggak apa-apa, yang topi saja. Ya. Kemudian di situ kenaikan tak Raja. Di situ ada tarian namanya. Kurang tahu Iya, pengabdian. Tarian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.